Halo, Assalamualaikum. Welcome to my channel. I'm Juliana. Dan topik kali ini yang mau aku bahas itu mengenai narcissistic society gitu. Fenomena yang memang sedang merajalela di era digital transformation, khususnya sosial media saat ini. Ya, semenjak 90s gitu ya, semenjak internet itu cukup berkembang pesat di Indonesia, diiringi juga dengan digital era, kemudian sosial media di akhir 2000-an. Hal ini membuat narsisme digital itu tumbuh semakin pesat seperti itu. Bahkan para ilmuwan sosial itu mengklaim bahwa saat ini subjek narsisme itu telah berubah menjadi epidemi modern. Jika dulu narsisme itu digambarkan oleh tokoh Narsiskus, seorang mitologi Yunani kuno yang begitu terobsesi oleh bayangannya sendiri hingga dia mencelakai dirinya saat melihat pantulan wajahnya di kolam air. Namun di era modern saat ini, narsisme itu ditandai oleh banyaknya exposures yang ditampilkan di feed Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, any platforms of social media. Jadi mungkin seringkali kita lihat postingan seseorang atau memang di antara kita itu yang suka mengpost daily activity sehari-hari gitu. Jadi kayak misalkan dari mulai kita bangun tidur, kemudian berkegiatan seharian, terus sampai kita tidur lagi gitu, banyak sekali postingan-postingan yang kita munculkan di platform sosial media. Sebetulnya itu ya sah-sah aja gitu, karena memang saat ini eranya digital. Dan yang aku perhatikan gitu, bahkan semua kalangan itu sudah melakukan hal yang sama gitu. Jadi nggak cuman kalangan influencer atau selebriti atau bahkan kayak kalangan akademisi, selevel pejabat publik pun itu sudah melakukan yang namanya exposure di sosial media gitu. Bahkan melakukan konfirmasi atas pemberitaan dirinya itu juga sudah lakukan di Instagram kayak gitu. Tujuan utamanya ya tidak lain dan tidak bukan memang untuk terlihat eksis gitu, mempertahankan eksistensi gitu. Hal ini dilakukan ya untuk diketahui dan direcognize oleh orang lain. Dan sebetulnya hal ini relates dengan dua core cultural knowledge yang menjadi akar dari epidemi narsisme, yaitu kekaguman atas diri sendiri, bahwa image diri yang begitu penting, dan kemudian adalah ekspresi diri yang penting untuk menjaga eksistensi. Seperti yang Lacanian Theory katakan, itu ada istilah extimacy, yaitu keinginan manusia untuk menunjukkan atau mengeksteriorisasi kehidupan yang intim. Gitu. Jadi today society itu is not built in words but outwards, seperti itu. Sehingga meninggalkan interior inti di dalamnya demi memunculkan image artificial yang memberikan banyak likes atau pujian, seperti itu. But anyway, narsisme digital itu akan menjadi ekspresi dari egosentrisitas ekstrim yang didorong oleh spirit eksistensial, di mana menghasilkan masyarakat yang kompetitif dan individualistis, sehingga orang tidak lagi dihargai dari apa adanya dia, tapi lebih dari apa yang mereka tampilkan, seperti itu. Jadi sebetulnya tujuan dilakukannya online extremism ini adalah ya for seeking approval and admiration gitu. Nah, jadi sebetulnya saat ini tuh orang-orang bisa dengan mudah menciptakan ilusi kompetensi dan kepercayaan diri dengan memvisualisasikan citra diri sesuai dengan apa yang ingin mereka tampilkan. Dan goalsnya itu yang mencapai fame atau ketenaran. Dan mungkin bisa dikatakan juga ya bahwa fame atau ketenaran saat ini tuh sudah menjadi the ultimate virtue, seperti itu. Dan impactnya bagi mereka yang super confident memiliki ekspektasi yang tidak realistis gitu. Jadi dengan pencapaian atas kepercayaan diri mereka, mereka menyamakan perasaan hebat dengan menjadi hebat. Dan hasilnya adalah masyarakat yang self-centered, menganggap kepentingan diri sebagai suatu kepentingan, dan mendorong semakin banyak orang itu terobsesi terhadap diri mereka sendiri. Sehingga dari sini muncullah yang dinamakan the narcissistic society. Sehingga saat ini tuh orang dituntut untuk eksis dengan mengandalkan rasa kepercayaan diri yang tinggi, seperti itu. Dan menariknya, berdasarkan hasil penelitian Dr. Diner, terdapat kesenjangan antara kepercayaan diri dengan kompetensi. Hal ini dilihat dari tingginya jumlah orang yang menganggap
dirinya itu lebih berkompeten daripada yang sebenarnya. Karena yang kita butuhkan adalah kompetensi, bukan hanya kepercayaan diri. Karena justru dari kompetensi yang tinggi yang melahirkan rasa percaya diri yang tinggi pula. Seperti itu. Jadi, sebaiknya untuk mempertahankan eksistensi, selain dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi, kita juga tidak melupakan peran bakat, knowledge, dan juga kerja keras yang tinggi. Karena kalau kita cuma mengandalkan admiration dan ekspresi diri untuk tetap eksis, bukan nggak mungkin kalau misalnya epidemi narsisisme ini akan terus berlanjut dan menimbulkan masalah-masalah baru seperti vanity, kesombongan, materialism, kemudian entitlement, perilaku antisosial, dan juga masalah relationship seperti itu. Menurut buku The Narcissism Epidemic, untuk memperlambat epidemi narsisisme, ada nilai-nilai yang perlu diubah, yaitu praktik sosial kita di dalam parenting and education, and then media, dan juga internet. Praktik sosial pertama untuk mencegah your child from being narcissistic itu adalah parenting and education gitu. Jadi di dalam melakukan pola asuh gitu, seorang anak tuh jangan dibiasakan menjadikan dia sebagai seorang yang special gitu. Daripada saying to your child that you are so special, lebih baik mengatakan we love you unconditionally gitu. Jadi terlepas dari kelemahan dan kelebihan dia merasa bahwa ya dia memang patut untuk dicintai dan dikasihi. Daripada menekankan pada keistimewaan, itu akan membuat dia menjadi istimewa, spesial, dan itu akan menyulitkan dia saat melakukan relationship atau berhubungan dengan teman-temannya di luar sana. Fokuslah untuk mengajari your child itu empathy dan kasih sayang gitu. Puji dia ketika dia melakukan hal-hal yang baik seperti membantu saudaranya atau membantu temannya, dan juga hukum dia ketika dia melakukan hal-hal yang nakal. Kemudian orang tua itu perlu untuk menetapkan batasan atau set the limit gitu. Jadi tidak selalu apa yang diinginkan seorang anak itu harus dituruti. Karena apa yang dia inginkan itu belum tentu yang dia butuhkan, seperti itu. Jadi bersikaplah sewajarnya, jangan terlalu memanjakan anak Anda, karena dari hasil penelitian, skor tertinggi penyebab seseorang narsisistik itu adalah sikap orang tua yang memanjakan anaknya. Kemudian di dalam education perlunya reformasi pendidikan, yaitu menumbuhkan rasa kecintaan seorang anak pada belajar untuk mencapai kesuksesan. Sehingga dia akan merasa jika saya bekerja keras atau belajar, dia akan menguasai suatu keahlian atau skill. Lalu berikan pujian spesifik yang berlandaskan self-efficacy atau kinerja yang sukses gitu. Daripada mengatakan you are so smart, lebih baik mengatakan bahwa wah, kamu betul-betul bagus nih mengerjakan soal matematikanya. Dan yang kedua adalah media. Jadi media ini juga berperan besar untuk memerangi epidemi narsisme. Selain mungkin menyajikan kontes-kontes yang menjanjikan ketenaran instan, ada baiknya media juga memberikan ruang bagi mereka yang berprestasi untuk bisa diapresiasi. Bisa juga dengan menghadirkan acara yang menginspirasi generasi muda, seperti misalnya kontes sains atau kegiatan sukarelawan atau kehidupan sosial yang bisa kita contoh dan kita teladani. Dan yang ketiga adalah internet. Menurut hasil survei Global Web Index, Indonesia itu menempati posisi ke-6 sebagai negara dengan intensitas mengakses sosial media terbanyak di dunia. Dengan rata-rata setiap harinya warga Indonesia itu mengakses selama 195 menit. Dan kalau hal ini tidak kita sikapi dengan sikap yang bijak, yang ada kita malah mendapatkan efek negatifnya saja. Seperti itu. Ya mungkin kita bisa jadi kecanduan sosial media, kemudian insomnia, atau lebih parahnya lagi gangguan narsistik itu tadi, seperti itu. Jadi ada baiknya kita bisa bersikap transparan dan bijak dalam menggunakan sosial media dan menghindari kayak ucapan provokasi atau umpatan-umpatan yang bisa menghadirkan konflik. Dan lebih baiknya lagi mungkin kita bisa sharing konten-konten positif. Oke, itulah ketiga poin praktik sosial yang dapat dilakukan untuk memperlambat epidemi narsisme menurut buku The Narcissism Epidemic.
Actually, apa yang dunia butuhkan itu bukan berpusat pada diri kita atau self-center, tetapi lebih banyak penekanan pada kompetensi, etos kerja, karakter, standar moral, dan juga kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi, kita tetap eksis karena kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan juga ada kutipan dari Carl Jung bahwa the privilege of your life is to become who you really are. Oke, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Bye-bye.